لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك Ada pengajian dibubarkan karena alirannya berbeda, tapi ada gereja dijaga. Sesat mana? Sinten sesat jawab? Bisa jawab kalau soal sesat mana itu, ya sesat-sesatnya orang Islam tentu lebih sesat yang di luar kan. Kita tidak ingin menyinggung perasaan mereka, tapi dalam doktrin kita yang berakidah tidak tauhid itu jelas tidak diampuni Allah SWT. Jelas itu. Yang musyrik itu loh, yang mempertuhan kepada selain Allah itu loh, itu jelas paling sesat di antara yang sesat. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Coba 2 kali diulang di surah An-Nisa itu. Allah SWT tidak berkenan mengampuni orang-orang yang mensekutukannya, dan berkenan mengampuni dosa siapapun yang tidak mensekutukannya. Lah kok dijaga? Ya sudah kami sudah menyampaikan, para ulama sudah menyampaikan, yang berkewajiban bertugas menjaga tempat ibadah mereka itu ya aparat, petugas, polisi. Kita menjaga ulama, menjaga pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ini adalah merupakan video yang kedua yang kita akan membahas tentang segerombolan manusia yang suka membubarkan kajian-kajian di masjid Allah Subhanahu wa taala. Terus terang zaman rahmatullah, ana gagal move on dengan apa yang mereka lakukan. Toh kenapa bisa mereka ini yang merupakan ormas Islam, mengatasnamakan Islam, segitukah mereka memperlakukan masjid Allah Subhanahu wa taala? Mereka tanpa ada adab, tanpa ada akhlak, tanpa bisa menahan emosi amarah mereka, kemudian mereka dengan semenang-menangnya berteriak-teriak di dalam masjid, melakukan provokasi di dalam masjid, tidak menghargai orang yang datang untuk beribadah kepada Allah. Padahal mereka yang datang ke masjid ini adalah mereka orang-orang yang ingin majelis ilmu, yang ingin mendengarkan kebaikan, yang ingin berubah menjadi lebih baik. Tapi toh kenapa bisa mereka ini datang dengan amarah, dengan penuh kebencian, emosi, berteriak-teriak di dalam masjid. Sampai sekarang terus terang zaman Allah, anak tidak bisa menerima apa yang mereka lakukan di masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menjadi pelajaran buat teman-teman yang ketika mengadakan kajian atau tablik akbar di masjid dan ada orang yang ingin mengganggu kalian, mengobrak-abrik kalian, memprovokasi kalian, lapor polisi. Jadi teman-teman sekalian, kalau antum mengadakan kajian, tolong nih, ini antum catat ini, ketika antum mengadakan pengajian dimanapun berada, kalau bisa lapor kepada polisi, minta kepada polisi, kita ini mau mengadakan majelis taklim, majelis ilmu, yang dimana orang kita sadarkan supaya mereka hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini terus terang zaman rahmatullah. Kalau umat bagus akidahnya, bagus ibadahnya, maka polisi itu semacam mengurangi beban mereka. Tindak kriminalitas semakin kurang, tindak kejahatan semakin kurang, karena banyak orang semakin sadar untuk beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Ketika orang sadar beragama, mereka tidak merokok, mereka tidak minum khamar, mereka tidak joget-jogetan, mereka tidak kemudian merampok, melakukan tindakan kriminalitas yang lainnya. Alhamdulillah. Itu yang kita banyak saksikan bagi teman-teman kita yang sudah berhijrah di jalan salaf. Maka lapor polisi. Supaya apa? Kalian mendapatkan izin dari mereka, dari kepolisian negara Republik Indonesia, untuk mengadakan yang namanya majelis ilmu, kemudian tablik akbar.
Sehingga gerombolan-gerombolan preman yang tidak memiliki rasa malu, jangankan orang-orang seperti ini, preman pasar saja, mereka yang banyak melakukan mungkin ya tindakan kriminalitas di pasar, banyak mengintimidasi manusia di pasar, di jalan dan sebagainya. Sejelek-jeleknya mereka, jarang kita mendapatkan mereka ini berbuat onar di dalam masjid. Mereka masih memiliki rasa malu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mereka masih memiliki adab, ya, pengadakan. Kata orang Bugis Makassar, mereka masih memiliki pengadakan, tidak melakukan tindakan-tindakan buruk, jelek, tidak ada sopan santun, naudzubillah, di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala, berteriak-teriak ke sana kemari, menantang perkelahian. Dan ini yang kedua, kalau ada orang seperti ini, bawa ke kantor polisi, cek dia. Ini orang muslim atau bukan? Kalau orang bukan non muslim, wah ini sudah keterlaluan ini, sudah apa namanya, mengancam kestabilan negara kita, sudah menentang agama Islam. Dan kalau agama Islam dicek, dia ini Ahmadiyah, Syiah atau apa? Disuruh syahadat mereka, disuruh sebutkan rukun-rukun Islam, kemudian disuruh menjelaskan apa itu sholat, supaya apa? Kita tahu ini datang memang benar-benar orang yang ingin kebaikan, atau mereka ini datang untuk memang memprovokasi, merusak citra Islam. Terus zaman terhadap Allah. Sampai sekarang kita tidak bisa menerima kelakuan orang-orang seperti ini. Baik, kita diperintah untuk bersabar, kemudian kita diperintah untuk apa namanya, mendoakan mereka. Tapi ada proses yang kita harus terapkan juga. Jadi tidak serta-merta sabar itu diam. Tapi sabar di sini adalah melakukan ikhtiar. Bagaimana kemudian kita dudukkan permasalahan ini? Apa yang menjadi masalah mereka kepada kita? Alhamdulillah, kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimanapun kami menyesatkan Syiah Ahmadiyah, tapi Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah memprovokasi jamaahnya untuk datang ke Masjid Ahmadiyah, Syiah, menghancurkan fasilitas-fasilitas mereka, membubarkan kajian-kajian mereka. Alhamdulillah, karena kami kalau melihat kemungkaran, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ya senantiasa melibatkan aparat. Karena negara ini negara hukum, kita tidak boleh kemudian sewenang-wenangnya seperti orang segerombolan manusia ini yang dengan pakaian tentara seolah-olah seperti aparat, kemudian sebagian ikhwan mengatakan ketika mereka datang di masjid, mereka tidak sholat berjamaah. Mereka hanya apa namanya, cengengesan di luar masjid, hanya beberapa orang yang sholat bersama dengan jamaah pada saat itu, selebihnya mereka di luar cengengesan, tidak sholat. Apa ini? Bagaimana mungkin orang seperti ini, apa namanya, kita ragu dengan keislamannya. Kita pertanyakan keislamannya. Ente, ya, kalau kita lihat mereka ini, sempat terjanya, ya, orang yang suka, apa namanya, merokok, bahkan kita pernah melihat videonya mereka minum khamar, kemudian apa namanya, memuliakan gereja, ya, di mana di situ mereka mengurut-urut, apa namanya, memijit para biksu. Waliyahudzubillah. Sementara ente semuanya segerombolan manusia, ente apa namanya, memprovokasi manusia di masjid, berteriak dalam masjid. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada seorang mukmin yang sejati yang di dalam masjid mereka apa namanya, menghinakan masjid Allah, seorang mukmin ini. Kemudian merusak apa namanya, kenyamanan, kestabilan di dalam masjid, kemudian mereka berteriak-teriak, menginjak-injak orang-orang yang sementara bermajelis ilmu. Kemudian dengan gereja, mereka adem-adem saja. Mereka kemudian menjaga gereja, memberikan kestabilan, kenyamanan dalam gereja. Mana orang beriman seperti ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, sesungguhnya tidaklah orang-orang yang memakmurkan masjid kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang takut kepada Allah. Jadi orang yang beriman ini memakmurkan masjid, menghormati masjid, membersihkan masjid. Tidak seperti mereka ini, segerombolan manusia yang mengaku apa namanya, ormas Islam tapi tidak menampakkan keislaman mereka. Naudzubillah, itu naudzubillah. Jadi para panitia, kalau antum didatangi orang-orang segerombolan preman seperti ini, yang pertama antum bisa membela diri. Ya, karena negara kita ini negara hukum, membela diri. Kita punya hak, kita punya apa namanya, kewajiban sama dengan mereka. Jadi kalau mereka datang dengan kebrutalan mereka, datang dengan logo mereka, dengan surat mereka itu tidak ada gunanya. Surat mereka ini tidak memiliki manfaat. Karena kenapa? Ini surat ormas, ini bukan surat negara. Jadi kalau antum jangan pernah takut dengan mereka. Tidak perlu takuti orang-orang seperti ini. Dilawan, ya, dilawan tentunya dengan jidal, dengan apa namanya, dengan sikap kita pertanyakan itu dari mana semua, ada suratnya. Ini surat tidak resmi karena ini surat lembaga. Lembaga tidak memiliki negara, yang memiliki negara pemerintah, yang memiliki wewenang dalam perkara ini pemerintah yang bisa membubarkan
perkara-perkara tertentu atas nama maslahat dan mudarat. Adapun mereka ini, mereka hanya segerombolan ormas yang tidak memiliki kapasitas dalam perkara ini. Dan kalau mereka datang ingin membubarkan kajian ente, membubarkan tabligh akbar, tanya kepada mereka, kita selesaikan di kepolisian. Apa kemudian dampaknya? Toh kalau misalnya mereka mengatakan ini kan bisa menimbulkan apa namanya perselisihan, pertikaian, bisa timbul provokasi-provokasi. Tanya kepada mereka, sejak kapan kami melakukan apa yang ente tuduhkan? Mana buktinya? Karena semua itu adalah alibi-alibi busuk mereka, jelek mereka ketika mereka ingin merusak dakwah-dakwah sunnah, dakwah-dakwah yang murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanya kepada mereka, mana buktinya kami pernah melakukan hal-hal seperti itu? Kan tidak ada. Alhamdulillah. Jadi selama ini dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah melakukan provokasi-provokasi atau melakukan perbuatan tindakan kriminalitas. Jadi heran kita zaman dalam dengan orang seperti ini. Sekali lagi tidak bisa dicerna dengan akal yang sehat, dengan hati nurani. Kok bisanya ormas Islam dengan masjid mereka melakukan masjid Allah seperti ini? Tidak ada sopan santunnya, tidak ada akhlaknya, tidak ada etikanya, berteriak-teriak di dalam masjid. Ya, berdebat besar suaranya. Sementara di gereja, mereka adem-adem ayam. Mereka tidak ada berteriak-teriak. Mereka kemudian dengan tegahnya menjaga masjid. Dengan biksu mereka saling mengurut memijit para biksu yang berjalan berkilo-kilometer. Allahu Akbar. Kebodohan apa ini? Dengan muslim ente melakukan kemarahan, kebencian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Allah musta'an. Maka dia dicek KTP mereka kalau mereka datang. Kemudian yang kedua, selesaikan nanti di kepolisian. Kemudian yang ketiga, jangan pernah takut dan gentar kepada para pasukan-pasukan nasi bungkus ini yang tidak memiliki adab dan etika. Ya, tidak memiliki adab dan etika di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang muslim itu harus berani mereka membela agama mereka, membela kehormatan mereka. Karena ini adalah negara hukum. Ya, negara hukum itu tidak boleh kemudian senang-senang melakukan tindakan kriminalitas seperti ini. Ini tindakan kriminalitas ini. Mudah-mudahan kita bisa membuat petisi untuk membubarkan ormas-ormas pengacau seperti ini yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Terus terang, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Ente kalau mau gagah-gagahan ke Papua, ente kalau mau sok-sokan ke Papua, ente kalau mau berani-beranian tuh ke Papua atau ke Palestina, bela saudara-saudara kalian. Bukan malah merusak citra Islam, bukan malah merusak tabligh akbar, membubarkan tabligh akbar yang merupakan kajian-kajian Islam. Allahu Akbar. Berbeda dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah Kokam, Masya Allah. Mereka ini kemudian menjaga kaum muslimin yang sementara tabligh akbar, mengatur suasana tabligh akbar, mengatur kemudian berjalannya tabligh akbar yang diadakan oleh Ustaz kita Muhammad Abdul Tusaikal. Masya Allah, ini luar biasa. Ini bukti keislaman. Bahasanya Islam itu innamal mu'minuna ikhwah. Islam itu bersaudara. Islam itu tidak suka gontok-gontokan. Ya, walaupun mungkin ada kritikan-kritikan, kalau ente mau mengkritik Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyun, ada wadahnya, ada kemudian tempatnya. Dialog, diskusi, bukan seperti semacam ini yang brutal, yang tidak memiliki adab dan etika di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan, yang harus kita hormati, yang harus kita kemudian memiliki adab dan akhlak dan etika ketika masuk di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan di antara bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga bagaimana mungkin orang yang mengatakan diri mereka orang Islam, tapi ketika mereka masuk di rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka berteriak, mereka kemudian memancarkan kemarahan, kebencian. Wal na'udzubillahi min dzalik, wal na'udzubillahi min dzalik. Kita harap pemerintah bisa bubarkan ormas seperti ini yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.